Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesehatan yang berlimpah untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yang dimana hari ini kita mempelajari Kapita Selecta, materi tentang Extension Education. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Novelanda, dan partner saya adalah Sarah Sofi. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang pendidikan perluasan, yang dimana pertama ada tentang pengertian, pengertian extension education. Pendidikan ini, perluasan atau extension education, merupakan salah satu bidang ada dalam jalur pendidikan luar sekolah. Jadi perluasan merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar lingkungan. Jadi sekolah formal biasa ini, pendidikan ini diselenggarakan untuk perguruan tinggi untuk membimbing, membantu masyarakat, Jadi pendidikan perluasan ini menunjuk pada pergerakan pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi. Jadi bisa juga lembaga ini pendudukan kejuruan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah yang relevan. Pendidikan ini juga bisa dikatakan sebagai pengabdian masyarakat dari lembaga pendidikan tinggi. Dan selanjutnya ada tujuan extension education, yang dimana ada terbagi 5 bagian. Yang pertama itu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang kedua ada penyebaran luas ilmu pengetahuan, yang dimana teknologi ini dan seni sebagai produk diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Usaha penyebaran luas itu dapat melalui publikasi, penyuluhan, percontohan, peragaan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga ada tujuan, yang dimana penerapan ilmu pengetahuan ini, teknologi, dan seni secara benar dan tepat masyarakat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan asas efisiensi dan efektivitas perlu dijadikan tolak ukur. Dan yang keempat ada pemberian bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Jadi serta mencari alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode ilmiah. Dan yang kelima ada pemberian jasa pelayanan profesional, yang dimana kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian yang belum dimiliki oleh masyarakat. Hal ini terutama untuk masalah yang bersifat mendesak dan darurat. Dan materi selanjutnya ada kecakupannya, yang dimana cakupan extension education. Dengan sudah saya jelaskan tadi pengertian tersebut, maka ruang lingkup pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokarya, seminar, riset, terapan, atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah, sikap inovatif dan kreatif. Jadi secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya saya berikan kepada saudari Arah. Saya persilakan kepada saudari Arah. Baiklah, terima kasih kepada Nova selaku moderator. Saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan perluasan atau extension education. Menurut Faisal tahun 2005, pendidikan perluasan terbagi kepada 4 sasaran. Yang pertama itu bagi masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk meningkatkan cara berpikir, pengetahuan, dan keterampilannya sehingga dapat menumbuhkan potensi sumber daya dan selanjutnya berkembang secara mandiri. Yang kedua, terbentuknya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, memahami bahwa program pengabdian masyarakat merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan di perguruan tinggi dalam sektor pengabdian masyarakat. Yang keempat, pengabdian mendapatkan peningkatan cara berpikir secara terprogram dengan langkah yang sejalan dan program-program pembangunan secara inovatif dan konstruktif. Yang kelima itu memahami keberadaan kader-kader bangsa terdidik yang akan menjadi penerus pembangunan. Yang kedua itu bagi pemerintah, yang pertama membantu mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain dalam meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, membuka akses kemitraan dan komunikasi timbal balik antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Yang ketiga itu bagi perguruan tinggi.
yaitu mendapatkan masukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan peranan perguruan tinggi dalam melaksanakan pembangunan di bidang agama. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dan instansi yang terkait. Selanjutnya yaitu materi tentang bentuk kegiatan pendidikan perluasan atau extension education. Yang pertama itu bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Bimbingan dan penyuluhan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Misalnya pada suatu desa yang membutuhkan pengetahuan lebih mengenai perkebunan, maka kita dapat membuat program berupa bimbingan dan penyuluhan berkebun dan bertani tersebut. Yang kedua, kerjasama antar PT dengan lembaga PNF atau pendidikan non formal lainnya. Salah satu bentuk pendidikan perluasan lainnya yaitu bekerjasama dengan lembaga PNF sejenisnya seperti PKBM dalam membentuk suatu kegiatan untuk masyarakat. Yang terakhir itu memberikan program pelatihan. Pelatihan di sini bisa berupa keterampilan yang dapat membantu kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Baiklah, itulah materi dari saya kembali. Ruang lingkup pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokarya, seminar, riset, terapan, atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah, sikap inovatif dan kreatif. Jadi secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya saya berikan kepada saudari Arah. Saya persilakan kepada saudari Arah.